Oke, sekarang kita masuk ke konsep transconductance. Ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau kalian pengen lihat apakah transistor kalian itu respon atau penguatannya bagus atau enggak, kita lihat bisa kita lihat transkonduktansinya. Gitu. Berapa kuat respon arus kolektor BJT terhadap VBE, ya. Jadi transkonduktansi menunjukkan berapa kuat sih respon IC terhadap VBE, gitu ya. Dimana simbolnya adalah GM, transkonduktansinya GM ya. GM itu adalah turunan dari IC terhadap VBE. Turunan dari IC terhadap VBE, dimana kita anggap VCE-nya konstan. Juga bisa dikatakan GM adalah kemiringan garis singgung kurva IC pada nilai VBE tertentu. Jadi titik singgungnya. Misalkan nih, ini VBE ini, mana ya? Ini yang kemarin ya. Ini VBE, ini IC. Nah, kalau misalkan VBE-nya 770 di sini berarti kan IC-nya ini, maka titik singgungnya di titik ini itu adalah transkonduktansinya. Kita lihat kemiringannya di sini sama di sini, ya. Kemiringan titik singgung di sini sama di Q1, kira-kira lebih miring yang mana? Lebih miring yang Q2 kan. Jadi lebih bagus respon transistor jika dia memiliki titik operasinya di sini. Gitu. Ini sangat penting sekali ya. Pada kasus 1 lihat GM-nya ada delta IC-nya 780 mikroampere. Nih. Pada kasus 1 dengan kenaikan VBE-nya 100 mV, ya, kenaikan IC-nya ada 780 mikroampere. Kita bagi IC dibagi delta IC dibagi delta VBE, maka didapatkan simbolnya 0,078. Itu transkonduktansinya. Sedangkan pada kasus 2 dengan kenaikannya sama, VBE-nya 10 mV, tapi IC-nya kenaikannya 1,7 mA. Berarti pada titik Q2 yang ini ya, dengan kenaikan 10 mV ini 10 mV sama, tapi dia arus Q-nya adalah 770, titik operasinya 770,3,6 mA. Ya, dengan kenaikannya sama, VBE-nya 10 mV, tapi kenaikan IC delta IC-nya 1,7 mA. Berarti jelas sekali 770 volt ini memiliki transkonduktansi yang lebih baik. Jadi lebih besar transkonduktansinya daripada yang Q1. Ini ya, kita buktikan 0,17. Lebih besar dia. Semakin besar titik semakin besar GM, semakin besar semakin naik titik Q-nya, semakin besar titik Q, maka GM semakin besar. Ya. GM itu kalau kita turunin persamaannya ya, GM sama dengan turunan IC per VBE. Turunan IC terhadap VBE. IC itu apa? IC itu adalah IS eksponensial VBE per VT kan. Nah, kemudian kalau ini kita turunkan, maka menjadi seperti ini kan ya. Menjadi seperti ini. Ini itu adalah IC. Sehingga persamaan GM kita menjadi GM sama dengan IC per VT. Kalau pada persamaan ini di mana GM dipengaruhi oleh VBE, masih tak ada eksponensial. Tapi kalau misalkan GM dipengaruhi oleh IC, maka tidak ada eksponensial lagi, persamaan menjadi linear. Sehingga kalau misalkan GM versus VBE, dia masih eksponensial ya. Kalau GM terhadap IC, dia sudah garis lurus dengan kemiringan seper VT. Gitu, misalkan IC-nya 1 mA, maka GM-nya berapa? Kalau misalkan kita udah tahu berapa IC-nya, kita bisa langsung tahu berapa GM. Ya kan? VT tahu 26 mV, maka kalau IC-nya 1 mA, maka GM-nya tinggal kita bagi aja 26 mV, dapatlah transkonduktansinya. Dari sini kita bisa tahu semakin besar IC, transkonduktansinya semakin bagus.
Pada percobaan pertama kita memiliki respon yang buruk. Percobaan pertama itu yang mana sih? Yang ini ya, percobaan pertama kita, dia memiliki respon yang buruk. Kenapa buruk sekali? Karena VBE-nya itu hanya naik 10 mV. Ya, 10 mV itu pun saat ada sinyal dari mikrofon. Arus yang dihasilkan itu 10 pangkat min 12 sama aja 0 ini ya. Sama aja 0. Oke. Pada percobaan pertama kita memiliki respon yang buruk, GM-nya kecil sekali. Kenapa kecil sekali? Ya karena IC-nya 0. Bisa kita katakan IC-nya 0 ya. IC 0, maka GM-nya 0, tidak ada respon. Rangkaian useless. Jadi saat tidak ada GM, tidak ada penguatan. Itu perlu diingat. Jadi GM penting sekali ya. GM kalau ada berarti ada penguatan. Kalau GM-nya besar berarti penguatannya besar. Oke. Cara nyari GM gimana? Asal kita tahu IC, ada IC berarti kita bisa cari GM. Kalau ada VBE, kita bisa tahu IC. Kalau ada IC, kita bisa cari GM. Oke, ya kembali lagi ke tadi. Saat tidak ada bias, yaitu IC-nya 0, berarti GM-nya 0, tidak ada penguatan. Jadi tujuan dari biasing BJT, biasing itu maksudnya apa sih? Yang kita menaikkan VBE tadi itu loh, ya. Yang ini. Yang ini ya. Ini ya, kita melakukan bias di sini. Jadi VBE-nya sebelum ada sinyal dari mikrofon kita naikkan dulu 750. Ini namanya pembiasan ya. Tujuan dari biasing BJT adalah untuk menentukan GM yang tepat. Untuk menemukan GM yang tepat. Ya. Untuk penguatan dibutuhkan GM tertentu, IC tertentu, dan VBE tertentu. Gitu ya. Misalnya kita penguatan GM berapa? Dari GM ini kita bisa tahu berapa IC. Ya misalkan GM kita pengen penguatannya berapa Siemens. Dari GM tadi kita bisa tahu IC, dari IC tadi kita bisa tahu berapa VBE-nya. Oke, balik lagi ke kasus 1 dan 2. Q1 dan Q2 tadi ya. Apakah perhitungan tadi sebelum GM 1-nya berarti 0,65 Siemens, GM 2 0,138. Sama nggak dengan GM, perhitungan GM yang kita gunakan delta IC sama delta IB, delta IC per delta IB. Rupanya beda ya. Kalau yang ini tadi sebelumnya kita menimbang GM-nya delta IC dibagi delta VBE, ya kan? Nah, tapi berdasarkan dari persamaan yang kita turunkan tadi, kita bisa tahu bahwa GM itu sebenarnya tergantung hanya dari titik bias, arus bias dibagi dengan VT kan gitu ya, IC dibagi VT. Dan itu kita tahu bahwa Q1 0,05, sedangkan Q2 0,138. Tetap aja ya Q2 lebih baik daripada Q1. Gitu. Sekarang apakah dengan VBE yang lebih besar, yang ini ya, dengan VBE yang lebih besar maka semuanya udah baik? Belum tentu ya. Perlu diingat, kalau kita naikkan VBE maka arus kolektornya juga naik. Kalau arus kolektor naik maka apa? Konsumsi daya juga naik. Berarti baterai cepat habis, ya kan? Gitu. VBE kita naikkan, berarti arus kolektor jadi besar. Walaupun penguatannya besar, tapi konsumsi daya baterai juga jadi besar. Sehingga baterai sehingga tak ada trade off di situ ya antara GM, respon frekuensi ya, GM tuh dengan power consumption. Semakin besar GM, power consumption juga semakin besar. Nggak bagus. Gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih mana yang mau kalian pakai. Oke, kembali ke kasus Q1 dan Q2. Rupanya ada perbedaan antara GM yang ini, ya, GM yang ini dengan GM yang ini. Ya kan, nilainya beda ya. Ini Q1-nya 0,078, sedangkan ini 0,65. Itu maksudnya gimana? Jadi gimana tuh? Oke. Jadi beda antara perhitungan GM1 ya, yaitu 0,078 dengan yang sekarang 0,065 yang ini. Ini ya. 0,5 ini artinya kenaikan dari VBE tersebut itu, karena VBE itu bukanlah small change. Gitu. Kenaikan VBE yang ini, kenaikan VBE ini bukanlah small change. Ya, kenapa?
ini ya, kenaikan dari titik key operasional ini 10 mV kan ya. 10 mV ini berarti bukanlah small change karena dia sudah terpengaruh oleh kelekukan dari kurva ini. Sedangkan persamaan ini, kemiringan dari GM yang kita maksud di sini, itu harus perubahan VBE-nya harus small change. Kita anggap small change. Gitu. Jadi di sini ada kita konsep baru, yaitu konsep small change, perubahan kecil daripada VBE. Kalau misalnya ada kita perubahan VBE-nya kecil, maka kita bisa gunakan persamaan yang ini. Ya. Jadi kenaikan yang kecil itu bukanlah perubahan 10 mV, tapi di bawah ini. Ya. Small change dari VBE adalah perubahan kecil dari VT. Jadi dia harus jauh perubahannya kecilnya dibandingkan apa? Dibandingkan 26 mV. Kalau 10 ini kan berarti sampai setengah dari VT kan. Berarti ini bukan perubahan lagi yang kecil. Nah, perubahan yang kecil itu misalnya sekitar 2 mili, 1 mili, 3 mili. Nah, itu adalah perubahan yang kecil dari VBE. Maka kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mencari transkonduktansinya. Ya. Kita gunakan persamaan ini untuk cari transkonduktansi. Jika ingat VBE-nya perubahannya kecil. Kalau VBE-nya perubahannya 10 mV seperti yang sebelumnya, yang ini tadi, ya perubahannya 10 mV dari ini ya, dari titik key-nya 10 mV kan perubahannya kan. Nah, ini kita bisa katakan ini perubahan small change. Kenapa? Karena setengah dari VT. Jadi ingat, perubahan small change itu adalah kira-kira tidak setengah dari VT ya, kurang dari setengah VT. 2 volt, 1 mV, 3 mV, dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi mungkin masih ada pertanyaan, small change itu sebesar apa? Nah, nanti ya. Yang jelas tidak 10 mV. Karena 10 mV itu hampir dari setengah VT. Ya, kembali lagi hanya untuk menguatkan penghitungan GM, yaitu kita kasih VBE nilai tertentu, maka akan muncul arus IC. Nah, kemudian kita bisa tahu berapa transkonduktansinya, yaitu IC dibagi VT. Tapi ingat, VBE ini kan berubah ya VBE ya. VBE-nya ada nilai tertentu, tapi perubahan dari VBE, jadi gini, VBE kita tentukan berapa, nanti dapat IC. Nah, kemudian misalkan kita VBE kita rubah sedikit ya, perubahan sedikit itu harus kecil. Perubahan sedikit kecil itu bisa aja, misalkan ini kita kepasang mikrofon gitu ya, sehingga mikrofon akan merubah dari VBE, ya kan? Nah, perubahan dari mikrofon itu harus kecil, tidak boleh 10 mV. Ya, sehingga bisa kita gunakan persamaan ini. Kalau misalkan perubahannya sampai 10 mV, tidak bisa digunakan persamaan ini. Maka bisa kita anggap IC-nya berubah. Gitu. Jadi ingat ya, saat mengukur GM, VCE harus konstan, oke. Kemudian VBE diubah. Diubahnya pun harus small change. Kalau tidak small change, maka IC berubah. Berarti titik biasa berubah. Gitu ya. Tidak ini lagi nanti transkonduktansinya.